Adalah persiapan lahan yang kami lakukan. Tidak adanya lahan bukan halangan kami untuk menanam. Kami memanfaatkan rooftop sebagai lokasi untuk menanam. Salah satu persiapannya yaitu pembuatan rak yang nantinya akan digunakan sebagai tempat pot. Ditambah dengan beberapa lukisan agar lebih menarik sebagai persiapan tempat edukasi dan training. Kami membuat pupuk organik cair dengan memanfaatkan limbah kulit bawang merah, di mana seperti yang kita ketahui, kulit bawang merah tinggi kandungan ZPT-nya. Selain kulit bawang merah, kami juga menambahkan beberapa bahan organik lain untuk membuat POC. Bisa dilihat pada gambar beberapa prosesnya. Selain itu, sampah dapur juga kami manfaatkan sebagai kompos. Kulit bawang merah yang dikeringkan juga kami manfaatkan sebagai pupuk organik padat. Ini adalah salah satu pelatihan dari kelompok tani dan P4S Tin Jakarta. Media tanam ini merupakan kolaborasi antara kompos dan pupuk hayati. Bisa dilihat, ini adalah hasil dari pupuk organik padatnya. Plasma P4S Tin Jakarta sebagian besar memanfaatkan area rooftop. Lokasi yang tidak memungkinkan pun kami jadikan tempat untuk menanam. Dan ini ada salah satu ibu PKK yang ikut berkolaborasi. Studi banding kami lakukan sampai ke kelompok tani di daerah Cakung. Mendatangi teman-teman yang ada di daerah Jakarta Timur juga kami lakukan. Tujuannya supaya kami dapat sharing mengenai kegiatan-kegiatan ataupun hal-hal yang terkait dengan urban farming. Ini sharing bareng kelompok tani di sekretariat P4S Tin. Ini kegiatan kami saat proses panen bersama. Di sini juga ada kunjungan dari Ketua KTNA Jakarta Timur. Panen buah tin ini dihasilkan dari beberapa plasma. KPKP Kramat Jati berkolaborasi dan bekerja sama dengan kelompok Tani Tin Jakarta. Ini beberapa kegiatan dan kunjungannya. Edukasi dan training juga sudah kami lakukan di masyarakat, mulai dari SD sampai universitas. Nama saya Toto, kalau di Penggiat itu banyak orang kenal namanya Toto Kompos, Mbak.
Karena aku senangnya bikin kompos, bikin pupuk. Mungkin sudah banyak kompos-kompos lain gitu. Cuman kalau saya lebih kepada inovasinya. Jadi kompos kita itu dari limbah sebenarnya. Sebenarnya awal sih karena kita kepepet, nggak punya modal untuk membuat satu media, maka yang ada itu kita buat. Nah, karena di sini lebih banyak limbah bawang merah, maka limbah bawang merah yang kita bikin kompos. Dan semuanya limbah, Mbak, di sini. Karena limbah ternyata membawa berkah. Di sini itu sumber dayanya itu banyak. Memanfaatkan kulit bawang itu di sini banyak banget. Sayang kalau dibuang. Visi utama dari kelompok Tani Tin adalah untuk menggunakan sumber daya yang ada secara maksimal untuk mewujudkan praktis yang berkelanjutan. Assalamualaikum, Mbak Yati. Halo, Ada kulit pisang hari ini? ada. Nah, mantap. Banyak nggak? Alhamdulillah. Pak Toto melihat bahwa ada banyak sisa bahan pangan dari lingkungan sekitarnya yang dapat dimanfaatkan sebagai kompos. Karena kebanyakan limbah rumah tangga diatur oleh ibu-ibu di kampungnya, Pak Toto berinisiatif untuk menjalin kerjasama dengan mereka. Ini buat media tanam, Mbak Yati. Jadi kalau kita mau buat kompos, salah satu bahan terbaik itu adanya di kulit pisang. Bu Yayan yang pada awalnya hanya berjualan pisang goreng, menjadi sadar akan konsep urban farming yang ramah lingkungan setelah Pak Toto meminta sisa kulit pisang dari beliau. Karena saya berhubungan sama Mas Toto, setiap hari berkumpul, jadi saya nanya, Mas tolong dong aku ajarin barangkali siapa tahu bisa ngerti, bisa jadi kan, dan gambarnya bisa bikin lingkungan cakep. Ya, saya malah minta ajaran yang muda lah. Saya sama Mas Toto kan tuan saya 2 kali lipat. Saya minta ajaran dia karena dia yang udah canggih. Alhasil, Bu Yayan juga ikut serta dalam pembuatan kompos organik dan mendapatkan penghasilan tambahan dari praktik tersebut. Saya orangnya nggak pernah tidak mau mengikutkan orang. Saya kepengen yang saya lakukan ini membawa berkah lah buat banyak orang. Karena saya berpikir bahwa dengan adanya Kampung Tin, kita tidak hanya bertani, Mbak. Jadi kita sudah ada nanti efek dari rotari ekonominya. Bapak-bapak dari kelompok Tani Tin berharap bahwa dengan menjadikan kampung mereka pusat produksi tanaman tin, perekonomian di daerah mereka akan meningkat dan menjadi lebih baik juga. Semangat untuk melestarikan alam di lingkungan kota Jakarta ini sudah diakui dan diapresiasi oleh lembaga-lembaga seperti Dinas Ketahanan Pangan atau Satlak KPKP. Urban farming dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan. Kelompok Tani Tin membuktikan bahwa dengan adanya semangat komunitas, segala hal mungkin untuk dilakukan, termasuk menjalin kembali hubungan masyarakat dengan alam dalam situasi yang tidak kondusif. Jakarta kok ada pohon tin yang harusnya tanam di tanah. Nah, inilah gebrakan kami yang nantinya mudah-mudahan orang pada ikut berminat. Bagi saya, ya subhanallah, merasa bangga dengan pengembangan pemanfaatan lahan kesimpit yang bisa manfaat. Tin itu selain nggak terlalu susah untuk perawatan, tidak ngotorin tempat, dan ringan cara budidayanya. Buah tin memiliki beragam khasiat bagi kesehatan tubuh. Bukti nyata manfaat dari buah tin sudah dilakukan oleh Pak Suripto. Beliau memberikan bantuan kepada tetangganya yang sedang sakit dengan memberikan buah tin hasil urban farmingnya kepada mereka. Rimpangnya ya, rimpang atau ini ya boleh, itu nanti kita jus, atau ya kita minum. Kita perbandingan 4 gelas jadi 2 gelas. Itu untuk membunuh sel kanker. Perjuangan bapak-bapak dari kelompok Tani Tin dalam melestarikan alam melalui urban farming masih panjang. Aspirasi mereka yang terdekat untuk sekarang adalah melakukan pembangunan tanaman-tanaman hijau di kali kampung mereka. Yang disampaikan tadi teman-teman bahwa harapan kami Kampung Tin ini bisa terwujud. Akan ada banyak tanaman hasil urban farming mereka sehingga mempercantik kali yang ada. Pembangunan gapura dengan tulisan Kampung Tin juga ingin dilakukan sebagai daya tarik kampung mereka di masa depan. Sepanjang kali ini, nanti jembatan di ujung sana, nanti rencana kami buat gapura. Jadi gapura, intinya nanti untuk khas kita kelompok Tin. Jadi nanti gapura itu masuk ke kawasan Kampung Tin.
seminggu 2 kali kita sering diskusi tujuan ke depan seperti apa dan kita gimana caranya untuk memberdayakan warga di sekitar ini. Kita berjuang gimana caranya lingkungan TIN ini bisa tercapai, Mbak.